Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharingnya berbagi pengalaman menjadi seorang kolektor. Tentunya teman-teman ya udah pada tahu ya untuk job desk kolektor itu seperti apa. Nah, ini saya akan memberitahu kepada yang belum tahu ya, terutama yang masih keluar sekolah ya, mencari pekerjaan. Nah, kolektor itu apa pekerjaannya? Nah, tentunya yang sudah tahu ya. Jadi tugasnya penagihan ya, maintenance nasabah. Jadi kalau untuk yang jatuh tempo dikasih tahu, misalkan jatuh temponya tanggal 5. Bu, punten ini udah tanggal 5, udah jatuh tempo nih, Ibu kapan mau bayarnya gitu. Jadi untuk memperbagus pembayarannya. Jangan sampai kalau kita banyak telatnya, nanti namanya jadi jelek, kena BI checking gitu. Nah, itu merupakan salah satu tugas kolektor. Nanti teman-teman dikasih daftar-daftar nama nasabah yang harus dikunjungi ya dari statistik. Kadang-kadang yang dikunjungi nasabah itu ya tidak tahu rumahnya. Mungkin pada saat pencairannya tidak disurvei, motornya tidak dikenali oleh tetangganya. Nah, itu sangat riskan ya. Apalagi kalau rumahnya nggak ada, kebanyakan mah yang ngontrak bulanan, jadi pindah-pindah. Nah, itu sulit untuk ditagihnya gitu. Nah, kalau misalkan yang belum jatuh tempo mah jangan ditagih dulu, nanti nasabahnya marah. Jadi ini khusus yang sudah habis jatuh tempo harus ditagih. Dan untuk teman-teman yang belum berpengalaman ya menjadi seorang kolektor, nah ini pusing juga ya, nama juga kerja di leasing, liar jeung pusing gitu teman-teman. Apalagi kita menghadapi nasabah yang memiliki karakternya sisa bayar, mungkin bisa nunggak 2 sampai 5 bulan gitu ya, jadi ngeplow gitu. Nah, itu sangat disayangkan sekali untuk nasabahnya kalau sering seperti itu. Suatu waktu memerlukan dana, nah untuk biaya yang urgent ya sama bank atau sama leasing tidak dipercaya lagi. Maka dari itu untuk nasabah jagalah nama baiknya, jangan sampai bayarnya nggak benar gitu. Kasihan ini bukan marketing sih, kolektornya gitu ya, setiap hari mungkin berkunjung ke rumah ibu bapak berapa kali gitu ya dalam sebulan. Mungkin di rumahnya nggak ada di tempat, lagi kerja ataupun lagi keluar bolak-balik gitu, sayang sekali. Nah, itu merupakan gambaran bekerja sebagai kolektor ya. Jadi harus tahan banting ya untuk jadi kolektor, apalagi kalau menghadapi segala sesuatu hambatan dan rintangan tetap semangat. Untuk kepanasan, kehujanan itu udah biasa ya keliling, karena kolektor itu ya nggak ada di tempat, nggak di kantor. Beda lagi kalau kita kerja di kantoran, itu kan ruangan di AC, duduk sejuk. Kalau kita di lapangan kan kondisinya seperti kena angin, kepanasan, kehujanan. Jadi harus jaga kesehatan ya untuk para kolektor yang senantiasa bekerja di lapangan dengan sepenuh hati untuk memenuhi, menafkahi keluarganya gitu teman-teman. Jadi siapapun yang pengen bekerja sebagai kolektor, gambarannya seperti itu. Jadi di kantor itu dikasih daftar nama-nama yang harus di maintenance. Bisa lewat WA, kalau misalkan WA-nya nggak aktif, bisa langsung kunjungan ke rumahnya, bisa tanya-tanya ke tetangganya, ke RT RW. Kadang-kadang nanya juga tidak ketemu, mungkin menggunakan nama samaran gitu. Tapi kalau untuk yang susah penagihan itu atas nama, kalau misalkan ada yang pengajuan motornya milik temannya atau saudaranya, motornya, nah pengajuan orang itu, nah itu atas nama gitu ya, jadi mengganti pengajuan. Itu juga bingung saat penagihannya teman-teman. Apalagi kalau misalkan pengajuannya nggak ada, motornya nggak ada, itu juga sangat bingung gitu penagihannya, karena kita itu kan ditekan, di press ya sama atasan, sama supervisor gitu ya, harus penagihan itu harus benar ya, harus bayar semua. Jangan sampai kita bekerja itu tidak mendapatkan apa-apa gitu. Kalau kita target ya bisa penagihan nasabah, kita dapat bonus insentif ya. Nah, itu lumayan gede ya, besar untuk kalau misalkan kita sukses dalam penagihannya menjadi kolektor. Jadi sangat senang lah gitu ya, punya harapan untuk membeli segala sesuatu gitu teman-teman.